الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua. Karena tidaklah kita duduk di sini kecuali dengan satu tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah jadikan diri kita orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya ikhwan. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Bulan Ramadan kita tahu bersama terkenal syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena Allah tabaraka wa taala turunkan Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Tepatnya, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, itu malam Lailatul Qadar. Maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah pada bulan Ramadan ini menyibukkan dirinya dengan Al-Quranul Karim. Salah satu amalan saleh yang bisa mendatangkan mendulang pahala luar biasa banyaknya tidak lain tidak bukan ketika seseorang bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Dan ini menjadi bulan training, ya ikhwan, menjadi bulan pelatihan bahwa ketika kita bersahabat dekat dengan Al-Quran bukan hanya di Ramadan saja. Kalau antum dikirim sama perusahaan untuk training 1 bulan di satu tempat, ketika pulang pasti ditanya oleh perusahaan apa saja yang Anda dapatkan di sana, apa saja hasil yang bisa Anda praktekkan di perusahaan ini, kan gitu ya. 1 bulan Allah berikan bulan training bagi kaum muslimin dan muslimat, agar setelah selesai dari training tersebut 1 bulan, intinya la'allakum tattaqun. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar menjadikan kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Nah, salah satu yang paling menonjol pada bulan Ramadan tidak lain tidak bukan kembalinya kaum muslimin kepada Al-Quranul Karim. Tapi sekali lagi, seseorang bersahabat dengan Al-Quran bukan hanya di Ramadan. Bukan hanya di Ramadan. Bagus luar biasa ketika dia baca Al-Quran ketika Ramadan, dia murajaah hafalannya, bahkan mungkin dia nambah hafalan baru. Dia kemudian mentadabburi isi Al-Quran ketika Ramadan, menghayatinya, luar biasa bagus. Pahala besar, Masya Allah. Tapi jangan hanya di Ramadan. Jangan hanya di Ramadan. Antum 1 bulan belajar untuk bawa mobil, 1 bulan pilih training paling terbaik, pilih tempat yang paling terbaik, bisa bawa mobil. Setelah itu nggak pernah bawa mobil lagi selamanya. Ada manfaatnya dia belajar mobil? Tidak. Ketika Ramadan seseorang dekat kepada Al-Quran, Masya Allah, tidak ada 1 hari dalam Ramadan kecuali dia baca Al-Quran tersebut, dia murajaah Al-Quran tersebut, dia tadabburi Al-Quran tersebut. Tapi 1 Syawal hatta 1 ayat pun dia tidak baca. Ini salah besar, ya kawan. Ramadan sekali lagi saya katakan bulan training, bukan hanya sekedar perayaan keagamaan tahunan belaka dalam hidup kita. Tidak. Bukan hanya seremonial keagamaan tahunan belaka dalam hidup kita. Tidak. Tapi Ramadan bulan madrasah bagi setiap muslim dan muslimah, agar setelah Ramadan hamba-hamba Allah tersebut menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Allah azza wa jalla. Yang keluhan ini diabadikan oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-30. Surat 25 Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umatku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Qur'an ini yang ditinggalkan, yang dicuekin, yang diacuhkan. Allahu akbar. Mahjura dari kata-kata hajar. Al-hajar itu lawan katanya al-wasl. Wasl itu menyambung, al-hajar itu memutus. Terkenal di kalangan para ulama, hajrul Quran, orang yang memutus atau meninggalkan Al-Quran. Kalau bahasa kita sekarang, orang yang mencueki atau mengacuhkan Al-Quran. Siapa saja orang-orang yang mencueki atau meninggalkan Al-Quran tersebut, para ulama menyebutkan. Di antaranya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan ada beberapa hal yang termasuk hajrul Quran, termasuk meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, enggan mendengar dan menyimak Al-Quran. Ini yang pertama nih. Tidak mendengar atau enggan mendengar dan menyimak Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, fastami'u lahu. Allah menggunakan kata-kata istama'a yastami'u. Bukan cuma sami'a yasma'u. Kalau sami'a yasma'u artinya mendengar atau terdengar. Ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil ma'na. Dalam kaidah bahasa Arab, penambahan huruf di dalam bahasa Arab berarti penekanan dalam makna. Ketika Allah mengatakan fastami'u, bukan cuma fasma'u. Fastami'u lahu. Benar-benar apa? Dengarkan dengan baik. Pasang telinga kita, hadirkan hati kita untuk mendengarkan Al-Quran tersebut dengan baik. Itu arti kata istama'a yastami'u, menyimak dengan benar. Kemudian apa? Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Berarti sebaliknya nih ikhwan. Orang-orang yang ketika dibacakan Al-Quran kepadanya, dia tidak mendengar, dia tidak menyimak, dia tidak diam, bahkan sibuk sendiri, gaduh sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dia akan bisa dapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla? Orang-orang kafir Quraisy terdahulu ikhwan, ketika Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada mereka, mereka sengaja bikin gaduh. Mereka sengaja bikin hiruk pikuk supaya tidak terdengar Al-Quran tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala mengabadikan itu dalam Al-Quranul Karim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran ini. Orang-orang kafir Quraisy, jangan kalian dengarkan Al-Quran ini. Jangan kalian dengarkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya. Buat gaduh, buat berisik supaya orang lain enggak dengar. Supaya apa? La'allakum taghlibun, agar kalian dapat mengalahkan mereka. Allahu Akbar. Lihat kaum musyrikin Quraisy ketika dibacakan Al-Quran oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sengaja buat kegaduhan. Sengaja buat berisik supaya Al-Quran tersebut tidak terdengar oleh manusia. Maka salah satu kata para ulama, orang yang meninggalkan Al-Quran, dia malas dalam mendengarkan Al-Quran, dia enggan dalam menyimak Al-Quran. Ini salah besar ya kan, subhanallah. Nah, Allah Azza wa Jalla mensifati di antara sifat orang-orang mukmin dan mukminah yang sejati dalam pandangan Allah. Coba lihat ayat ini baik-baik ikhwan. Dan coba berkaca bagi diri kita ayat ini. Apakah kita termasuk dalam ayat ini atau tidak? Allah Azza wa Jalla berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Allah Azza wa Jalla memulai ayat ini dengan kata-kata innama.
Kalau kita temukan dalam Al-Quran atau As-Sunnah Al-Hadith, ada kata-kata innama atau annama, itu dalam gaya bahasa Arab uslubul hasr awil ikhtisas. Gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan atau menyempitkan sesuatu. Karena itu artinya harus memakai kata-kata hanya atau hanyalah. Allah mengatakan innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman. Berarti orang yang tidak beriman gak masuk dalam ayat ini. Ini diantara ciri kriteria seorang mukmin dan mukmin yang sejati dalam pandangan Allah nih. Apa itu? Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Allahu akbar. Disebutkan nama Allah, disebutkan ini syariat Allah, ini perintah Allah, ini larangan Allah, bergetar hatinya. Timbul rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, syahid bahasan kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayatnya, dibacakan Al-Quran kepadanya, bertambah keimanannya. Allahu akbar. Lihat dari kita masing-masing ya kawan. Apakah sebelum mendengar Al-Quran dan setelah dengar Al-Quran sama saja hati kita atau berbeda? Apakah sebelum baca Al-Quran dan setelah baca Al-Quran hati kita sama saja atau berbeda? Allah sebutkan di antara ciri orang yang beriman, mukmin dan mukmin yang sejati dalam pandangan Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat Al-Quran kepadanya, bertambah keimanannya. Allahu akbar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Syahid dari bahasan kita, pembahasan kita, orang-orang yang mukmin dan mukmin yang sejati dalam pandangan Allah, ketika dibacakan Al-Quran kepadanya bertambah keimanannya. Nah, ikhwan, kita hidup di kota Jakarta ini, daripada kemudian marah-marah di jalan ketika lagi mengendarai kendaraan, motor atau mobil, lebih baik setel apa? Al-Quran, dengarkan Al-Quran. Ketika di mobil setel Al-Quran, diamkan. Ketika di motor mungkin setel Al-Quran dengan kecil, sehingga dengar. Daripada ngamuk-ngamuk di jalan, marah-marah, macet-macetan. Apalagi kemudian Ramadan, wah mau buka cepat di rumah, ngamuk luar biasa. Apa manfaatnya? Dengarkan Al-Quran. Orang-orang yang mendengarkan Al-Quran dengan nikmat, dia akan dapatkan berbagai macam keutamaan luar biasa. Para ulama mengatakan, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Carilah ketenangan, kedamaian hatimu di 3 keadaan ini. Yang pertama kata para ulama, inda sima'ika lil Qur'an, ketika engkau mendengarkan Al-Quran. Mendengar atau membaca nih. Apakah engkau merasakan kenikmatan pada saat itu? Atau biasa aja? Atau yang lebih parah, minta matiin, nggak seneng, panas, subhanallah, kerukyah, na'udzubillah min dzalik. Perhatikan baik-baik ikhwan, inda sima'ika lil Qur'an, ketika engkau mendengarkan Al-Quran. Yang kedua apa? Indal majalis dzikr, ketika engkau duduk di majelis ilmu seperti ini, merasakan ketenangan, mau berlama-lama atau mau cepat-cepat aja, atau enggak nikmat luar biasa. Yang ketiga, indal khalwah, ketika engkau berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Azza wa Jalla, beribadah pada saat itu. Subhanallah. Ya, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Nah, ini bentuk hajrul Quran yang pertama. Bentuk hajrul Quran yang kedua ya ikhwan. Bentuk meninggalkan atau mencueki Al-Quran yang kedua, tidak membaca Al-Quranul Karim. Tidak membacanya. Ikhwan, aib besar bagi seorang muslim dan muslimah, dia tidak bisa baca Al-Quran. Itu aib besar luar biasa ikhwan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Qamar 4 ayat yang sama. Apa itu? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk mengambil pelajaran. Siapa yang mau ngambil pelajaran dari Al-Quran ini? Allahu Akbar. Lihat, kalau antum pernah belajar bahasa Arab, ikhwan, Allah mengatakan di situ walaqad yassarna. Yassarna dalam ilmu bahasa Arab namanya fi'il madhi, sesuatu yang lampau. Kalau bahasa Inggris apa? Past tense ya. Past tense. Sesuatu yang lampau. Jadi bukan seseorang mau belajar Al-Quran baru dimudahkan, tidak. Tapi sudah dimudahkan, telah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan Allah Azza wa Jalla menantang kepada umat manusia, kami telah mudahkan Al-Quran ini. Siapa yang mau ngambil pelajaran dari Al-Quran ini? Pertanyaan. Kalau Allah bilang mudah, beranikah kita bilang susah ya kawan? Berani kita bilang susah? Enggak, betul ya? Enggak mungkin, mustahil. Banyak orang ketika mau belajar baca Al-Quran, sudahlah, sudah tua, sudah telat. Enggak ada kata terlambat ya ikhwan.
Salah besar. Sebentar dia bisa baca Al-Quran. Sebulan dia bisa baca Al-Quran. Bahkan kurang dari itu insya Allah. Bahkan bukan hanya membaca, menghafalnya pun mudah. Karena Allah sebutkan mudah luar biasa. Mempelajarinya pun mudah. Mengamalkannya mudah. Itu Al-Quranul Karim. Allah bilang mudah. 4 kali Allah ulang dalam surat Al-Qamar tuh. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran, kata Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mau ngambil pelajaran dari Al-Quran tersebut? Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi saya, antum semua tidak akan pernah bisa menjadi khairukum, sebaik-baik umat ini, kecuali ketika kita melaksanakan ini. Apa itu? Belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Para ulama mengatakan belajar Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, dan juga mengajarkannya. Itu tafsiran dari hadis tersebut. Jadi belajar, mengamalkan Al-Quran isinya, kemudian mengajarkan itu kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, maka dia akan dapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu pahala akan dikalikan lipat menjadi 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harf, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita baca ya ikhwan, alif lam mim, berapa pahala kita dapat? 30 pahala. Apalagi di bulan Ramadan, ketika Allah Azza wa Jalla lipat gandakan pahala luar biasa di bulan Ramadan ini. Cari bacaan di atas muka bumi ini yang setiap satu hurufnya diganjar 10 pahala oleh Allah selain Al-Quran. Cari ya. Koran. Zaman sekarang masih ada koran ya kan? Namanya subhanallah agak mirip betul. Koran Quran. Orang kecil-kecil baca koran luar biasa betul ya. Nggak ada satu huruf diganjar 10 pahala oleh Allah. Nggak ada ya kan? Al-Quranul Karim la ya'ti sahibahu ilal khair, kata para ulama. Al-Quranul Karim tidak mendatangkan kepada para pembacanya, kepada para sahibnya, kecuali kebaikan. Allahu Akbar. Kebaikan di atas kebaikan. Itu kalau kita mau dekat dengan Al-Quranul Karim. Maka jangan pernah malas untuk baca Al-Quran. Jangan pernah malas. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan apa? Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Kalau seandainya hati kita bersih, gak ada penyakit hati, tidak akan pernah kenyang, gak akan pernah puas dari Al-Quranul Karim. Ketika membaca, mau baca terus. Ketika mendengar, mau mendengar terus. Seandainya hati kita apa? Bersih dari penyakit hati. Nah, coba lihat dari kita masing-masing ya kawan. Ketika kita baru baca 10 menit Al-Quran seakan-akan sudah 1-2 jam, ada yang gak benar sama hati kita berarti ini. Subhanallah. Betul ya? 10 menit baru nih. Wah, nah sudah banyak Pak Ustadz. Padahal baru 10 menit. Betul ya? Ketika seseorang baru baca Bismillahirrahmanirrahim, wah, nguap. Al-Fatihah 7 ayat 7 kali nguap tuh, Masya Allah. Keluar jinnya satu-satu, 1, 2, 3, betul ya. Hati-hati nih, subhanallahil azim. Tidak membacanya, malas dalam membacanya, salah ikhwan. Orang yang tidak baca Al-Quran, malas dalam baca Al-Quran, dia akan kehilangan berbagai macam pahala yang luar biasa yang harusnya dia bisa dapatkan ikhwan. Apalagi dalam bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulannya Al-Quranul Karim. Maka hidupkan Al-Quran pada bulan Ramadan dan juga setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, riwayat Muslim hadis ini, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran ini akan datang nanti di hari kiamat syafi'an, memberikan syafaat, membela kita nanti di hari kiamat kepada orang yang membacanya, kepada para sahibnya, kepada para sahabat dekat dari Al-Quranul Karim tersebut. Uthman bin Affan ketika beliau mengatakan perkataan tadi ya kawan, seandainya hati kita bersih dari penyakit hati, tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Perkataan beliau ini benar-benar beliau laksanakan dalam kehidupan beliau ya kawan. Sehingga kita tahu bersama kalau antum baca sirah, terutama sirah para sahabat, Uthman bin Affan dibunuh oleh Khawarij. Khawarij itu naik dari atas rumah belakang beliau, setelah subuh sedang baca Al-Quran, ditusuk dari belakang. Meninggal ketika baca apa? Al-Quranul Karim. Apa kata para ulama? Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas suatu pola kebiasaannya, maka biasanya Allah Azza wa Jalla akan wafatkan dia di pola kebiasaannya tersebut.
Kebiasaan kita ngapain setiap hari, ikhwan? Gibahin orang, na'udzubillah, berbuat dosa, atau berdusta, atau baca Quran, hadir kajian, nuntut ilmu agama, amal saleh, salat, puasa, apa kebiasaan kita? Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi, kata para ulama. Siapa yang hidup di atas satu pola kebiasaan, maka biasanya Allah Azza wa Jalla akan wafatkan orang tersebut di pola kebiasaannya tersebut. Ramadan, jadikan diri kita sibuk dengan Al-Quranul Karim, ikhwan. Jadikan diri kita sibuk dengan Al-Quran. Ada satu orang, subhanallah, terkena penyakit kanker. Padahal hidupnya sangat luar biasa sehat. Dokter sampai bingung. Dokter mengatakan ini memang takdir Allah saja, Pak. Karena seharusnya orang seperti Bapak ini nggak kena kanker ini. Hidup sehat, olahraga luar biasa rutin, Masya Allah. Sudah. Dan ketahuannya kankernya sudah stadium akhir, stadium 4 lanjut, luar biasa. Maka ketika Ramadan seperti ini, dokter melarangnya untuk puasa, nggak boleh puasa, Pak. Tapi dia ingin menutup hidupnya dengan kebaikan. Maka dia memaksakan dirinya mengatakan kepada istrinya, saya ingin puasa. Allah takdirkan pada bulan Ramadan dia benar-benar bisa apa? Bisa menghatamkan puasa Ramadan. 2 hari setelah Id, Allah takdirkan Allah cabut nyawanya. Yang luar biasa adalah ketika dia dalam keadaan sakaratul maut dapat mengucapkan kalimat tauhid 2 kali, bukan sekali ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dicabut ruhnya 2 kali, bayangkan. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama ternyata kata istrinya dan juga orang-orang terdekatnya, orang ini sudah terbiasa tuh. Sebulan selalu khatam Quran. Sebulan selalu khatam Quran. Sebulan selalu khatam Quran. 1. Selalu baca Quran, sebulan khatam, sebulan khatam. Jadi bukan Ramadan aja nih, ikhwan. Sebulan khatam terus. Orang ini yang kedua, semenjak muda, jam 3 selalu bangun, sholat tahajud. Selalu semenjak muda, sampai kemudian sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Yang ketiga, orang ini ketika duha, hatta beliau sedang bertamu ke rumah orang, minta izin, saya mau sholat duha dulu. 3 nih. 3 amalan istimewa nih, kan. Beliau bukan ulama besar, enggak. Hadir di kajian, alhamdulillah, masya Allah. Tapi bukan seorang penuntut ilmu, enggak. Tapi lihat 3 amalan yang beliau konsistenkan. 1 bulan selalu khatam Quran, baca Quran, gak pernah lewat, subhanallah. Salat malam selalu gak pernah lewat. Kemudian apa? Salat duha. Itu dia konsistenkan. Baca syahadatain ketika sakratul maut 2 kali, ikhwan. Wali orang bahagia nih, ikhwan. Kita yang sebenarnya bukan kita masa lalu. Kita yang sebenarnya bukan kita yang sekarang, dan kita yang sebenarnya bukan kita yang akan datang, tidak. Tapi kita yang sebenarnya adalah ketika menutup akhir hayat kita sakratul maut. Allah berikan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Al-Quranul Karim, ketika orang dekat dengan Al-Quran, salah satu sebab seseorang bisa dapatkan husnul khatimah, ikhwan. Maka jangan pernah jauh dari Al-Quranul Karim. Yang ketiga, ikhwan, di antara meninggalkan Al-Quran, tidak mau memahami dan mentadabburi makna ayat-ayat Al-Quran. Malas, enggan, tidak mau memahami dan mentadabburi makna ayat-ayat Al-Quranul Karim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Shad, surah 38 ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, mubarak, penuh keberkahan. Orang yang hidupnya ingin berkah dunia akhirat jangan pernah jauh dari Al-Quran, ikhwan. Para ulama tafsir mengatakan apa? Ishtaghalna bihadzal kitab faghamaratna al-barakat wal khairat. Kami menyibukkan dengan kitab ini, dengan Al-Quran, maka kami diterpa keberkahan dan kebaikan dari atas langit yang sangat luar biasa banyaknya. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Allah sebutkan liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, dihayati ayat-ayatnya. Waliyatadzakkar ulul albab, dan untuk diambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Allahu akbar. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Muhammad, surat 47 ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Allahu akbar, ayat ini luar biasa ini. Bagaimana bahasa Allah lembut banget ini. Apakah mereka tidak mentadabburi isi Al-Qur'an, atau ternyata dalam hati mereka ada kunci yang mengunci hati mereka. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan orang-orang yang tidak mau mentadabburi isi Al-Quran, gak mau mempelajarinya, gak mau menghayatinya, hati-hati Allah Azza wa Jalla bisa matikan hatinya terlebih dahulu sebelum jasadnya mati itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Al-Quranul Karim bukan hanya kemudian kita baca, walaupun ketika kita baca kita dapat pahala besar, Masya Allah.
Bukan hanya kita hafal, ketika kita hafal kita dapat pahala besar luar biasa. Tapi kita hayati makna ayat-ayatnya, ikhwan. Kita tadabburi, kita pelajari ayat-ayatnya tersebut. Setelah kemudian kita tadabburi yang selanjutnya. Dan ini diantara bentuk meninggalkan Al-Quran, bahkan ini yang paling na'udzubillah, paling buruk, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Itu yang keberapa tuh? Yang keempat. Tidak mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Mengamalkan bagi siapa berarti? Nah, saya mau tanya, mengamalkan bagi siapa? Banyak orang ketuker nih, kan, antara mengamalkan dengan mendakwahkan. Kalau mendakwahkan bagi orang lain, tapi kalau mengamalkan bagi siapa? Bagi diri sendiri, mempraktekkan, itu mengamalkan, ikhwan. Ketika kita tahu satu perintah dalam Al-Quran, kita praktekkan, kita amalkan dalam diri kita. Ketika kita tahu ini larangan dalam Al-Quran, kita jauhi sejauh-jauhnya. Itu bentuk mengamalkan isi Al-Quran. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan mereka berilmu tentang Al-Quran, kemudian mereka amalkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Nahnu nata'allamu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal 'amal." Fata'allamna al-ilma wal 'amal jami'a. Kami, kata Abdullah bin Mas'ud, para sahabat nih, belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Tidak kami tambah 10 ayat tersebut kecuali kami telah berilmu tentang 10 ayat itu dan telah kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 hal secara sekaligus, ilmu dan amal. Allahu akbar. Lihat ya, ikhwan. Dia tahu ilmunya, kemudian dia amalkan. Ilmu agama yang kita miliki, ikhwan, nggak boleh hanya sekedar koleksi. Tahu koleksi, ikhwan? Kalau antum kolektor sesuatu kan nggak dipakai, dipajang doang biasanya, betul ya? Ilmu agama kita nggak boleh seperti itu, ikhwan. Ilmu agama kita wajib kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa mengamalkan, mempraktikkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, agar ilmu tersebut berkah dunia akhirat. Nah, ketika kita baca Al-Quran, tujuan inti Al-Quran diturunkan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dia amalkan, dia praktikkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini perintah Allah, saya kerjakan semampu saya. Ini larangan Allah, saya tinggalkan sejauh-jauhnya, gak pernah deketin. Itu mengamalkan isi Al-Quran. Berapa banyak orang-orang ketika dia tahu hukum dalam Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan isinya, dia tidak mempraktikkan isinya dalam kehidupannya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, tidak mengimani Al-Quran Al-Karim, tidak beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Ini yang kelima. Contohnya tidak lain tidak bukan adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah. Satu ayat terakhir, ikhwan. Satu ayat terakhir. Ayat ini bisa antum tadabburi nanti insyaallah setelah kajian ini. Dalam surat Asy-Syura. Ingat baik-baik, surat Asy-Syura, surat 42 ayat 52. Satu ayat sebelum terakhir. Surat Asy-Syura, surat 42 ayat 52. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad ruh dari perintah kami. Antum kalau baca terjemah dan buka buku tafsir, ruh di dalam ayat tersebut tafsirannya Al-Quran. Allah Azza wa Jalla mensifati Al-Quran dalam ayat ini apa? Ruh. Sebagaimana jasad kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa ruh, maka hati kita pun tidak akan pernah menjadi qalbun salim. Enggak akan pernah hidup tanpa ada isi Al-Quranul Karim dalam hati itu. Karena Allah mengibaratkan Al-Quran tersebut apa? Ruh. Allah mensifati ruh. Ini yang pertama. Kemudian apa kata Allah? Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Padahal dahulunya engkau Muhammad tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu keimanan. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu nur, cahaya. Ini sifat kedua dalam ayat ini. Cahaya. Kami berikan cahaya ini kepada orang-orang yang kami kehendaki. Antum pulang ke rumah, antum hafal rumah antum. Buka rumah, ini ruang tamu, ini ruang kamar anak, ini kamar saya, kamar mandi, ini tangga. Tapi kalau gelap gulita, jalannya pasti meraba-raba. Bahkan bisa memudaratkan diri kita, betul ya? Al-Quranul Karim cahaya bagi kehidupan kita, dunia kita, alam kubur kita dan akhirat kita, ikhwan. Kalau nggak ada Al-Quranul Karim pasti gelap kehidupan kita, ikhwan. Pasti. Karena Allah Azza wa Jalla sifati Al-Quran dua ini, ruh dan juga cahaya. Yang tidak mungkin manusia bisa hidup tanpa dua hal ini, ruh dan juga
cahaya. Maka hati manusia pasti akan hidup ketika ada Al-Quran di dalamnya, dan hati manusia akan mati ketika tidak ada Al-Quran di dalamnya. Karena Allah mensifati Al-Quran ruh dan juga cahaya. Semoga diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa memanfaatkan Al-Quran dengan benar, tidak meninggalkan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, sehingga bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran dunia akhirat dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan singkat ini. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Azza wa Jalla kumpulkan diri kita semua di surga firdaus ya, tanpa hisab dan tanpa adab. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.